Selamat sore. Saya mengajak kita bersama-sama membuka surat 1 Yohanes pasal ketiga. Kita akan membaca 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Saya akan membaca ayat 19, jemaat menanggapi ayat 20, kita akan bertanggapan membaca sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang telah mengaruniakan kepada kami anugerah boleh menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena melalui penebusan Kristus kami dimasukkan dalam keluarga Allah. Biarlah kami boleh mendapatkan kepastian, kami makin mempunyai jaminan akan status kami, akan kondisi kami, sehingga kami makin diteguhkan dan makin boleh melayani Tuhan dengan kekuatan dan kuasa yang Kau sediakan bagi kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, khususnya kami yang sedang bergumul dengan tuduhan hati, sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan, kami boleh mendapat anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pasal yang ketiga itu adalah pasal yang mendikotomikan antara anak Allah dan anak iblis. Maka ini menjadi tema sentral di pasal yang ketiga. Hari ini adalah bagian terakhir dari pasal 3. Kita mengawali pada waktu beberapa bulan yang lalu pasal 3 dengan kekaguman Yohanes. Dia takjub akan besarnya kasih Allah. Seperti orang yang takjub misalnya melihat pemandangan alam yang dahsyat. Seperti orang melihat air terjun misalnya. Air terjun raksasa dan sangat takjub. Maka Yohanes takjub akan ajaibnya, besarnya kasih Tuhan. Dan di dalam kasih yang besar itu kita yang tadinya adalah musuh Allah diambil oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Lalu kemudian Yohanes mengkontraskan karena Allah begitu mengasihi kita, mengangkat kita sebagai anaknya, lalu kemudian dikontraskan dengan anak-anak iblis. Jadi ada anak-anak Allah dalam dunia ini, tetapi ada anak-anak iblis. Lalu apa cirinya anak Allah? Yohanes mulai menjelaskan bahwa anak Allah cirinya adalah taat kepada Allah. Dengan senang hati, dengan sukacita mengikuti Allah. Lalu kemudian anak-anak Allah mau mengikuti papanya, mengikuti bapanya. Kalau Allah itu adalah kasih, maka anak-anak Allah menjadi orang yang hidup di dalam kasih, meneladani dan mau serupa dengan ayahnya. Dan kasih Allah juga melimpah di dalam diri orang tersebut sehingga akhirnya dia bisa memancarkan dalam hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, demikian juga kalau kita melihat ya saudara-saudara sekalian kebalikannya. Kalau anak-anak Allah hidup kudus, tidak berbuat dosa, mengasihi, kebalikannya adalah anak-anak iblis. Karena mereka adalah anak-anak iblis, maka mereka meneladani bapa mereka. Yohanes menjelaskan pertama kali mengenai apa itu dosa. Dosa diberikan dia satu definisi pelanggaran hukum Allah. Kita sudah membahas dosa sebagai anomia. Dan apa yang unik di dalam surat Yohanes ini mengenai definisi dosa. Anomia atau tidak ada aturan itu adalah sebuah pelanggaran. Jadi dosa itu bukan cuma sekedar kekurangan, tidak ada kebaikan misalnya, tapi adalah sebuah pemberontakan, perlawanan terhadap Tuhan. Nah kita melihat ya, dosa dan setan. Setan itu melawan menentang Tuhan.
Orang yang berdosa itu orang yang melanggar, menentang Tuhan. Maka di sini kita melihat ada kaitannya antara pendosa dan bapak dari segala dosa, yaitu si setan. Maka Yohanes mau menjelaskan bahwa dosa itu bukan sekedar kekurangan, dosa bukan sekedar kelemahan. Tapi dosa itu mempunyai unsur demonik, kita sudah membahas itu. Mempunyai unsur demonik di mana dosa berasal dari iblis dan pendosa mengambil bagian dari pekerjaan iblis. Setuju dengan iblis untuk menentang kehendak Tuhan. Jadi Yohanes mau menjelaskan dosa ini adalah urusan serius dan para pendosa adalah orang-orang yang mau menyatakan dirinya sebagai anak-anak daripada bapak yang ditiru olehnya, yaitu iblis. Seperti Kain adalah pembunuh, maka demikian anak-anak iblis hidup dalam kejahatan, membenci orang yang benar. Bulan lalu kita sudah membahas mengenai kalimat bahwa kenapa mereka membenci, kenapa Kain membenci Habel? Karena perbuatan adiknya itu benar. Jadi bukan karena perbuatan adiknya salah, bukan karena perbuatan adiknya itu menentang Tuhan, menentang kebenaran atau menentang keadilan. Jadi Habel dibenci karena perbuatannya benar. Maka anak-anak iblis hidup dalam kejahatan dan membenci orang yang benar. Maka tidak heran kalau orang benar dibenci. Maka kemudian ada kontras antara Kain dan Tuhan Yesus yang ditarik oleh Yohanes. Yohanes mengatakan kalau Kain itu pekerjaannya mengambil nyawa, membunuh. Kalau Tuhan Yesus memberikan atau menyerahkan nyawanya. Maka tindakan Kristus itu menjadi teladan bagi kita. Kain mengambil nyawa, kita bukan seorang yang mengambil nyawa. Kita orang yang harus meneladani Yesus karena kita anak Allah. Kita memberikan nyawa kita. Dan orang yang memberikan nyawa berarti orang yang berani berkorban. Kita bukan mengambil paksa, tapi kita memberikan hidup kita untuk menjadi berkat atau menghidupkan yang lain. Dan kalimatnya itu imperatif sekali ya. Sebagaimana Kristus telah menyerahkan nyawanya, maka demikianlah kita wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Nah, saudara-saudara sekalian masih ingat pada waktu pertemuan yang lalu, pada waktu saya menjelaskan begitu selesai Yohanes membahas mengenai mengorbankan nyawa, kita sudah deg-degan nih. Waduh, ini kan sikap martir. Yesus Kristus menjadi martir teragung. Kita meneladani Kristus menjadi orang yang siap menyerahkan nyawa. Wah, saya kan nggak sanggup. Bagaimana mungkin saya suruh jadi martir? Apa saya kuat? Saya mau mengasihi. Levelnya sampai segitukah? Lalu kemudian Yohanes mengatakan, orang tuh yang mencintai itu kalau enggak dengan perbuatan tuh omong kosong. Maka dia menjelaskan keunikan kasih yang dimaksud dalam kitab suci. Kasih itu bukan berhenti di perasaan. Kita bukan hanya mengatakan, oh aku ini penuh cinta, aku ini sudah punya perasaan penuh cinta. Enggak boleh berhenti di situ. Cinta itu diwujudkan. Dan dia mengatakan hal yang paling kecil, saudara. Ada orang lapar terus kita punya uang. Kalau kita bilang cinta, kita berbagi dengan dia. Maka ketika bicara mengenai pengorbanan, lalu kemudian Yohanes tidak menuntut kita bahwa setiap hari harus sikap martir itu kemudian kita menjadi seorang yang altruis, yang kemudian siap menyerahkan nyawa, bukan seperti itu. Apakah kita sudah mempraktekkan kasih dalam hal yang paling sederhana, paling kecil dalam kehidupan kita? Kalau perlu sampai titik terakhir kita meneladani Kristus, menyerahkan nyawa. Tetapi mengasihi itu praktek sehari-hari, hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Jangan ditahan, jangan cuma perasaan. Aku perasaan mau nolong orang itu, cuma di perasaan, bukan cuma di pikiran. Tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, setelah itu baru kita masuk ke ayat 19. Setelah bicara mengenai cinta kasih yang sejati adalah cinta kasih yang memberi, cinta kasih yang dalam praktek, yang cinta kasih dalam action, atau kalau dalam bahasa Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati. Maka iman itu akan mewujud dalam perbuatan. Iman itu tidak berhenti dalam kognitif. Iman itu akan menjadi nyata, iman sejati atau tidak lewat perbuatan. Nah ini yang Yohanes mau katakan, cinta kasih itu bukan hanya dalam pikiran, bukan hanya dalam perkataan. Cinta kasih itu terwujud dalam tindakan. Nah saudara ayat 19, demikianlah by this we shall know. Apa maksudnya? By this itu apa? Demikianlah kita ketahui. Ini menunjuk kepada ayat sebelumnya. Jadi kalau kita bukan sekedar mengasihi dengan kata-kata, kita bukan sekedar mengasihi dengan perasaan, tapi kita
menjalankan cinta kasih itu, maka kita tahu kalau kita menjadi orang yang taat pada Tuhan, kita menjadi orang yang mengikuti Kristus, kita menjadi orang yang mengasihi, maka kita tahu. Tahu apa, saudara? Tahu bahwa kita berasal dari kebenaran. Kembali tema besar pasal 1, 2, 3 adalah assurance, kepastian. Saya apakah sudah lahir baru? Apakah saya benar-benar anak Allah? Apakah saya sudah diselamatkan? Yohanes memberi ciri-ciri. Sudah benarkah iman kita pada Tuhan Yesus Kristus? Tuhan seperti apa yang kau ketahui? Tuhan seperti apa yang kau pegang? Imanmu sudah benar, Kristus yang sejati. Yang kedua, dia mau menjelaskan, apakah engkau mentaati perintah dia? Apakah engkau suka mengikuti dia? Apakah engkau hidup kudus? Yang ketiga, apakah engkau hidup di dalam kasih? Dan ketika kita menjalankan ini, imanku betul. Yesus Kristus, Yesus yang itu, yang turun dalam dunia, mati di atas kayu salib. Aku percaya kepada dia. Oh cuman percaya saja? Oh enggak, aku mau taat sama Tuhan. Aku mau ikut dia, aku tidak mau lawan Tuhan. Aku mau mengikuti perintah Tuhan. Cuman di situ aku hidup dalam kasih, aku belajar mengasihi. Ya aku masih jatuh dalam dosa, ya aku masih ada pergumulan. Tetapi kalau aku berdosa, aku minta ampun pada Tuhan. Aku bukan mencintai dosa-dosa, aku mohon pengampunan Tuhan. Aku mau bertumbuh. Di situ Yohanes mengatakan, demikianlah kita tahu bahwa kita adalah orang yang berasal dari kebenaran. Saudara, R.C. Sproul pernah tulis ya, ada orang yang dia itu tidak diselamatkan. Dan dia tahu kalau dia tidak diselamatkan. Lalu ada orang yang tidak diselamatkan, tapi dia merasa dirinya diselamatkan. Wah ini bahaya. Jadi kalau ditanya, kamu sudah diselamatkan belum? Oh saya sudah dibaptis. Saya pernah tanya gitu ya, kamu apakah sudah diselamatkan? Saya sudah dibaptis. Oh maksud saya diselamatkan? Oh iya saya sudah dibaptis, saya sudah anggota gereja. Apakah betul dia sudah diselamatkan? Kamu sudah percaya? Oh sudah percaya, sudah percaya. Apa yang dimaksud dengan sudah percaya? Tapi kalau kita lihat hidupnya kok penuh kebencian, gak bisa mengampuni, dendam, apa. Ini saya tidak melihat ada mercy of Christ di dalam hatinya gitu. Jadi ada orang yang tidak diselamatkan, tapi dia merasa dirinya diselamatkan. Sebaliknya, ada orang yang diselamatkan, ya kan? Dan dia tahu bahwa dia diselamatkan. Ah, ini puji Tuhan. Ya kan? Orang yang diselamatkan lalu kemudian dia sadar dirinya diselamatkan. Ini tujuan Yohanes. Jadi orang yang diselamatkan menyadari, dia punya kepastian. Apakah saya sudah beriman? Apakah secara doktrin imanku pada Kristus yang benar? Oh, sudah yang benar. Ya, aku percaya Yesus, tapi Yesusnya itu ternyata oh Yesus bukan Tuhan, salah. Aku percaya Yesus, tapi Yesus itu cuma imajinasi, dia tidak pernah turun, dia tidak pernah bangkit benar-benar, itu iman yang salah. Jadi Yesus yang seperti apa? Yesus yang sesuai di dalam kitab suci, imannya sudah benar. Oh sudah percaya Yesus seperti itu? Oh tidak, apakah kita hidup kudus? Apakah kita mentaati perintah Tuhan? Apakah kita suka mentaati perintah Tuhan? Yang ketiga, apakah kita mengasihi? Saya sudah melakukan itu. Maka di situ ada kepastian, Roh Kudus bersaksi, kita diselamatkan. Dan kita menjadi mantap, kita menjadi orang yang berani berdoa. Nanti kita akan masuk di situ. Kita berdoa itu sukacita, kita yakin doa kita didengar Tuhan. Karena kita anak kok. Ya kalau kita anak, kita confident, kita yakin kalau kita berdoa Tuhan pasti mendengar. Kalau kita berdoa Tuhan pasti jawab, kita pasti berdoa. Tapi kalau kita tidak percaya, tidak yakin Tuhan dengar doa kita, anak bukan, ya kita tidak akan berdoa. Saudara. Dan itu nanti semua berpengaruh pada kehidupan rohani. Tapi yang keempat saudara, ada juga orang yang diselamatkan, tapi belum yakin dirinya itu diselamatkan. Nah maka perlu saudara membaca, merenungkan 1 Yohanes. Saya sudah diselamatkan belum ya? Dia sudah diselamatkan, tapi dia masih ragu. Ada beberapa hal yang dia masih bingung. Dia ingin satu kepastian. Maka disinilah Yohanes mengajak untuk kita bertumbuh dalam kepastian. Makanya yuk kita belajar firman Tuhan. Makanya yuk kita hidup kudus. Makanya ayo kita sungguh-sungguh mengasihi. Maka dengan demikian kita membuat panggilan kita makin teguh. Nah kalau kita terus berkubang dalam dosa, tidak mau bertobat.
Kita terus hidup dalam kebencian, bagaimana kita makin yakin akan panggilan kita. Ya. Nah demikianlah, by this we shall know, kita makin tahu. Karena kita mengasihi dengan aksi nyata, ada kesungguhan kita mengikut Tuhan, maka kita mendapat ketenangan dan kepastian di hadapan Allah. Aku diselamatkan, aku milik Kristus, aku anak Allah, Tuhan mendengar doaku, aku dianugerahi, dan aku bersyukur kepada Tuhan akan kepastian keselamatan itu. Dalam sebuah relasi, kepastian akan cinta itu penting, saudara. Buat apa sih kepastian? Loh, saudara yang sekarang lagi mau nembak pacar gitu ya, atau yang lagi menantikan jawaban. Kepastian itu penting bukan? Iya kan? Jangan bilang kepastian nggak penting gitu kan ya. Jadi pasti enggak nih? Kita lihat saja nanti. Waduh celaka gitu kan ya. Aku suka kamu, kamu bagaimana? Kita lihat saja nanti. Apa yang kau maksud dengan lihat saja nanti? Aku observasi dulu. Observasi positif apa negatif? Kejutan. Waduh kejutan gitu ya. Kita kan makin bingung. Jadi kamu tuh menerima aku apa menolak aku? Tunggu waktunya. Lah selama ini kamu baik sama aku. Apakah aku pernah jahat sama orang lain? Ya juga sih ya gitu ya. Jadi apa maksudnya? Nah kita kan butuh kepastian saudara. Ya coba yang mengatakan kepastian enggak penting Pak. Oke coba kamu nembak cewek terus ceweknya bilang tunggu berapa lama? 5 tahun saja. Waduh saudara pusing saudara. 5 tahun tuh iya apa enggak sudah 2 tahun. Kayaknya kamu makin positif sama aku. Oh iya kan masih ada 3 tahun lagi. Waduh saudara itu nasibnya seperti Yakub yang menanti 7 tahun. Ya meskipun dia menantinya sudah ada kepastian ya, lebih pasti begitu. Nah jadi saudara-saudara sekalian orang yang tidak ada kepastian itu pusing gitu ya. Dalam sebuah relasi kepastian akan cinta itu penting. Nah khususnya begini saudara. Kalau kita membaca kitab suci, kapan para rasul itu menekankan kepastian? Waktu orang itu menderita. Jadi pada waktu penderitaan itu datang dan kita juga di dalam kitab suci diajarkan kita harus siap sedia kalau kita masuk di dalam momen kita menderita. Kita harus siap saudara. Karena penderitaan itu sesuatu yang harus kita ekspektasikan. Pasti setiap orang Kristen akan menghadapi itu. Tidak mungkin enggak gitu. Tidak peduli miskin, kaya, berpendidikan tinggi, kurang berpendidikan, apapun status kita. Kita semua akan menghadapi penderitaan. Kita hidup dalam dunia berdosa kok. Apalagi Tuhan itu akan membentuk kita lewat penderitaan. Jadi lewat penderitaan itu kita sangat memerlukan kepastian relasi kita dengan Tuhan. Misalnya ya, waktu Tuhan mendisiplin kita. Seperti orang tua yang mendisiplin kita. Pada waktu kita ada kelemahan, ada kesalahan, papa dan mama mendisiplin kita. Papa melihat misalnya sang anak itu berkata-kata dengan sangat kasar sama orang lain. Ya, dan papa ngelihat itu, waduh ini anak kok kurang ajar luar biasa. Kata-katanya jahat pada orang lain. Maka papa panggil. Kamu tadi bilang apa? Coba jelaskan. Aku cuman bilang, kamu kayak babi. Waduh. Boleh tidak kamu ngomong kalimat seperti itu? Itu orang manusia, kamu mengatakan kalimat seperti itu. Habis dia jelek sekali, apalagi kalimat seperti itu. Menghakimi orang seperti itu, tidak benar kamu. Ya, maka papanya mau mencegah dia, diajari bagaimana harusnya, sikapnya, hatinya harusnya seperti apa. Hatimu itu loh, kamu perlu bertobat. Dan sekarang untuk supaya kamu juga perlu, hatinya sudah, lalu kemudian sekarang sikap tubuhnya, supaya dia tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Kamu sekarang saya disiplin, papa hukum. Apa hukumannya Pak? Nanti malam kan kayak kita mau pergi cari makan kan? Iya. Nggak jadi cari makan, wah dia udah sedih gitu kan ya. Nggak jadi cari makan, enggak ya. Nanti bikin mie instan aja gitu. Dia udah sedih gitu kan. Dan kamu sekarang berdiri di pojok renungkan kesalahan kamu. Sambil dia berdiri di pojok, sambil dia kehilangan makanan kesukaan dia, ganti mie instan gitu ya. Tengah-tengah penderitaan versi anak kecil ini gitu ya. Dia mulai berkata-kata, apakah papa masih sayang sama aku? Iya kan saudara, kepastian relasi itu kan muncul. Jangan-jangan aku ini anak pungut. Saudara pernah bercandaan gitu gak sama anak kecil? Jangan loh, serius loh itu ya. Ternyata anak tuh bisa pikirin ya gitu. Dulu saya suka bercandaan gitu kalau sama adik saya ada apa-apa. Kamu tahu gak, kamu tuh kenapa kulitnya agak beda sama mama? Enggak, adik saya bilang. Dulu itu mama ketuker, kamu tuh gak tahu gimana
di rumah sakit ketuker, jadi ya akhirnya bawa jadinya kayak kamu ya, sudah mau gimana gitu. Adik saya ternyata pikirin serius sekali saudara, dia bergumul gitu. Pantes ya, apalagi pada waktu misalnya mama disiplin, jangan-jangan bener loh kata kakakku gitu ya. Aku ditukar ini, kok sampai begini. Nah jadi pada waktu orang mengalami kesulitan, kepastian relasi itu penting. Waktu misalnya kita didisiplin oleh Tuhan atau kita menghadapi penderitaan dan kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita kan tanya, Tuhan apakah Engkau mengasihi aku atau tidak? Aku ini jangan-jangan orang Kristen, jangan-jangan aku dibuang Tuhan, aku lagi dikutuk, dimarahi dan sebagainya. Dan kalau itu terjadi, kita akan lemes, kita akan tidak punya kekuatan lagi saudara. Kita nggak punya kekuatan, saya berdosa, saya dikutuk, saya ini penuh murka. Karena memang saya ketemu satu orang, saudara, dia bilang, saya punya saudara satu persatu mati. Saya tinggal tunggu giliran. Kami sekeluarga dikutuk Tuhan. Saudara bayangkan bagaimana dia bertumbuh. Karena dalam bayangannya orang ini, mereka adalah keluarga yang terkutuk. Ya. Kita harus menjelaskan pada dia, enggak begitu. Orang mati, tapi ini mati berturutan. Jangan kemudian langsung ambil kesimpulan Tuhan sedang memberikan kutuk pada keluargamu. Belum tentu kejadian seperti itu. Ya kita bisa pikir misalnya saudara ya, satu hal yang lain. Misalnya ada orang yang karena satu keluarga berarti habitnya tertentu sama. Dan punya kecenderungan misalnya kematian karena hal tertentu itu bisa terjadi. Atau karena satu keluarga genetiknya sama. Misalnya sama-sama ada cancer. Itu karena satu keluarga ada kemungkinan juga kena cancer. Dan karena kematiannya berturut-turut dalam waktu yang dekat, wah kalau begitu kami ini semua sekeluarga dikutuk. Saya tanya apakah sudah beriman sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, saya sudah hidup kudus dan sebagainya, hanya kami dikutuk. Kasihan sekali saudara. Tetapi kalau orang itu ada kepastian, ketika kesulitan tiba, dia tidak lagi mempertanyakan hati Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai aku, Engkau ada di sisi aku. Maka dalam kitab Petrus pada waktu mereka sedang menghadapi penganiayaan, ini apa-apaan jadi Kristen, kok dibunuhin, orang-orang yang aku kasihin dibantai oleh kaisar. Oleh pemerintah yang pada waktu itu melawan kekristenan. Apakah Tuhan masih sayang pada kami? Dan Petrus pertama kali memberikan penghiburan dengan jawaban apa? Kamu tuh orang pilihan, doktrin pilihan muncul. Tuhan mengasihi engkau. Kamu tuh orang yang di hadapan Tuhan dicintai, dikasihi, menguatkan mereka saudara. Untuk mereka menghadapi kesulitan. Kepastian itu sangat penting saudara. Sehingga pada waktu saudara didera dengan kesulitan apapun. Saudara mendapatkan ujian sesulit apapun. Kita akan mendapatkan ketenangan. Tuhan hadir di tengah-tengah saya. Tuhan peduli pada saya. Saya akan menghadapi setiap kesulitan karena Tuhan beserta saya. Saya anak Tuhan. Ayat ke-20 saudara. Tetapi meskipun kita itu punya kepastian, tetap saja kita mungkin bisa dituduh saudara. Meskipun kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita mungkin dituduh oleh hati kita. Sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh hati kita, Allah lebih besar dari hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Kita perlu punya kepastian. Tapi saudara, meskipun kita sudah di dalam Tuhan, tidak luput orang yang diselamatkan pun masih dituduh oleh hati. Jadi saudara sekalian, ada ekstrim kan, ada orang yang mengabaikan dosa. Sudah berdosa kayak apa, nggak ngerasa berdosa. Cuman kayak begitu. Ini satu ekstrim yang tidak baik. Tidak pernah rasa berdosa, tidak pernah rasa salah, tidak pernah rasa perlu minta maaf sama Tuhan. Ini ekstrim. Selalu baik-baik saja, ada masalah apapun tidak pernah anggap masalah, tidak pernah bertobat, tidak pernah bertumbuh. Karena tidak pernah bertobat dari dosa-dosanya. Jadi itu ekstrim yang satu. Sementara ekstrim yang lain, dia itu merasa bersalah, berdosa, merasa dituduh sampai akhirnya melumpuhkan dia. Dia tidak bisa bertumbuh, lumpuh dia. Karena merasa kotor, jijik, jahat, dia tidak bisa bertumbuh. Jadi dua ekstrim ini dua-dua tidak benar. Yang pertama, tidak pernah rasa dosa, tidak pernah rasa salah, pokoknya sudah diampuni masuk surga. Mau tipu, mau jinah, mau apa, pokoknya saya sudah diampuni. Ini ekstrim. Yang ekstrim berikutnya, merasa bersalah saking keterlaluannya sampai tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak bisa mengampuni diri, bahkan ekstrim yang berikutnya bisa sampai membenci diri dan menyakiti diri. Saudara sekalian,
Ada orang yang sampai tidak bisa lagi melihat kebaikan dalam dirinya. Kalau melihat dirinya tuh waduh kotor luar biasa, tidak ada yang baik. Hati yang menuduh, kalau dibiarkan terus menerus, tidak dibawa di hadapan Tuhan. Hati yang menuduh itu pelan-pelan bisa menghancurkan kita. Hati yang menuduh membuat kita tidak bisa berdoa. Dan kalau kita tidak bisa berdoa, tidak bisa dekat sama Tuhan, maka kerohanian kita lumpuh. Mau datang sama Tuhan, aduh kamu nggak benar. Orang kayak kamu berdoa. Satu murid saya bertobat saudara, jadi orang Kristen. Datang persekutuan. Ya kan? Terus berapa waktu nggak datang lagi. Saya tanya kenapa kamu nggak datang lagi. Habis datang persekutuan dibilang, lu datang paling cari cewek. Saya sungguh-sungguh loh Pak, datang mau beribadah. Dibilang cari cewek. Lah terus kenapa kamu nggak datang? Pikir-pikir mungkin juga loh. Saya kan orangnya jahat. Orang kaya saya ini mana mau Tuhan terima. Nah ini kan sudah menuduh. Saya dulu bukan orang baik-baik, kenapa mereka ngomong saya paling cari cewek? Karena saya orang gak benar memang Pak. Dan mungkin orang-orang itu benar, memang saya orang gak benar, ya sudah saya menjauhkan diri dari Tuhan. Dia merasa tertuduh. Maka dia menjauhkan diri dari Tuhan. Saya kan orang gak benar, mengapa saya cari Tuhan? Ada tuduhan saudara. Nah, jadi apakah semua anak Allah pasti yakin dalam hati? Tidak tentu. Tadi kita sudah membahas ada anak-anak Allah yang sudah diselamatkan, tapi masih ragu dirinya diselamatkan. Jadi ada juga orang-orang yang sudah percaya Tuhan, yang sudah diselamatkan, anak Allah. Tetapi hatinya menuduh dia. Hatinya menuduh dia. Maka kita harus membedakan suara hati dengan suara Roh Kudus. Pak Tong ada bukunya ya, suara hati, suara Roh Kudus, dan suara iblis. Nah itu saudara bisa baca buku Pak Stephen Tong. Antara suara hati dan suara Roh Kudus kita harus bedakan. Suara hati tidak sama dengan suara Roh Kudus. Jadi istilah Pak Tong bagus. Kita tuh wakil Tuhan. Lalu kita dikasih hati nurani. Jadi hati nurani itu menjadi wakilnya Tuhan bagi kita. Jadi hati nurani adalah wakilnya wakil Allah. Nurani itu berbicara, nurani itu menegur. Jadi itu kapasitas yang Tuhan taruh. Maka hati nurani bukan Roh Kudus. Hati nurani harus dipimpin oleh pimpinan Roh Kudus. Nah jadi mungkin enggak hati nurani menuduh? Mungkin. Nurani itu pemberian Tuhan. Hati itu berfungsi menuntun kita melakukan yang benar, menjauhi yang salah. Tetapi ternyata nurani bisa salah. Nurani bisa mengecam kita. Mengenai kesalahan nurani, Pak Tong juga sudah jabarkan banyak, saudara bisa baca buku itu. Maka kalau ada orang mengatakan, turuti kata hatimu, karena hatimu selalu benar. Suatu ketika saya pergi retret, lalu ketika masuk ke toilet kan banyak kata-kata bijak. Nah kata bijak itu muncul, saudara. Turuti kata hatimu, karena hatimu tidak pernah salah atau selalu benar. Kira-kira begitu bunyinya. Saya lihat gitu ya, kelihatannya bagus gitu. Tapi tidak alkitabiah. Turuti kata hatimu. Hatimu selalu benar. Hatinya ngomong, dasar kamu orang gak benar. Kamu itu orang gak layak. Kamu orang gak ini. Kamu tuh orang gak sempurna. Kamu tuh mati aja. Masa kita turuti saudara? Tapi, oh yes, turuti kata hatimu. Aku gak mau nurut. Hati selalu benar. Ya sudahlah, mati aja saya. Gak bisa begitu kan? Karena hati ternyata bisa salah. Jadi hati sekarang menuduh kita. Waktu hati menuduh kita harus membela saudara. Kita tidak boleh takluk kepada penilaian hati, tuduhan hati kalau hatinya itu salah menuduh kita. Nah jadi saudara-saudara sekalian, kenapa hati menuduh? Ada beberapa macam jawaban ya, saya coba ringkaskan beberapa. Yang pertama, bisa saja kita tuh tertuduh karena kita tuh punya ekspektasi yang tidak realistis saudara. Jadi kita dituduh oleh hati kita. Kita ini perfeksionis. Kita ini terlalu perfeksionis, kita ekspektasinya nggak realistis. Maka kita tuh merasa kamu tuh gagal, kamu tuh bodoh. Bahkan kamu tuh tidak Kristen gitu kan. Loh saya tuh gagal bodoh kenapa gitu. Padahal kita biasa-biasa aja kan saudara. Tapi enggak, kita bisa mengatakan waduh saya ini gagal dan bodoh. Karena kita tidak realistis menilai diri.
Saudara akan ketemu banyak orang kayak begitu loh, saudara. Orangnya tuh hebat, tapi kalau ngomong saya tuh bodoh, saya tuh hina, saya tuh ini. Kita sampai bingung, kamu tuh begitu berbakat, sampai kadang mikir, kalau kamu pun hina saya apa gitu kan. Ya, tapi kan ya gimana gitu kan. Saya ini istri yang gagal. Ketika ditanya, kenapa kamu istri yang gagal? Kelihatannya kamu baik-baik saja gitu, kenapa kamu merasa diri gagal? Karena aku gak bisa masak. Oh, jadi ekspektasinya istri yang baik tuh harus pintar masak. Ya. Kenapa kamu gagal? Apakah masakanmu itu seperti kuali beracunnya Elisa itu? Ya, yang Nabi makan, wah racun maut ada di dalam kuali itu. Apakah begitu gitu ya? Ya kan? Kan ada yang seperti itu gitu kan, masakannya maut sekali. Enggak juga gitu, masakannya enak-enak aja. Tapi kenapa merasa jadi istri yang gagal? Oh ternyata usut punya usut, dia mengatakan karena masakanku enggak seperti Gordon Ramsay. Itu chef internasional ya saudara ya. Lah dia bandingin dirinya sama dia, jadi mau makan masakan seenak apapun, itu dia enggak pernah puas gitu. Dipuji, masakanmu enak loh. Hah, enggak tahu seni kamu gitu ya. Masakanmu enak gitu, hah dipuji awam gitu. Terus kalau ada orang bilang, masakanmu enggak enak, nah ini baru benar. Tapi ternyata memang gagal, memang begitu saudara orangnya. Ya orang kayak begini kan terus menuduh diri. Karena apa saudara? Karena dia ekspektasinya tuh nggak benar. Nah ini apakah mau didengerin suara hatinya? Kamu gagal, kamu bodoh. Ya kan? Merasa jadi dosen tidak berguna. Aduh aku jadi dosen kok nggak berguna sih. Dosen macam apa aku ini? Ketika ditanya, kenapa ya? Kamu mengukur diri apa kalau kamu gagal? Aku nggak pernah dapat hadiah Nobel. Oh aduh gitu ya. Dapat hadiah Nobel gitu kan. Itu kan orang-orang tertentu saja yang bisa sampai ke situ. Jadi dengan tuduhan-tuduhan seperti ini, hati itu nggak mendapat istirahat saudara. Hati itu nggak mendapat istirahat. Setiap kita kan digoda dengan itu kan, ekspektasi yang nggak realistis. Nah di belakang itu saudara, itu ada ide bahwa saya ini orang yang unik, saya ini spesial, saya ini luar biasa. Saya ini extraordinary, maka saya tidak boleh biasa-biasa saja. Maka biasa-biasa saja itu sudah gagal. Kok aku jadi pelajar biasa, aku harus menang menjadi pelajar yang extraordinary luar biasa, baru saya sukses. Kalau jadi pendeta biasa-biasa, mahasiswa biasa-biasa, pekerja biasa-biasa, itu rasanya tuh gagal luar biasa. Karena ekspektasinya, ekspektasinya nggak masuk akal. Maka itu akan menuduh. Saudara-saudara sekalian bisa jadi kan misalnya orang nyanyi gitu. Anak TK nyanyi, suaramu jelek, gak kayak Mariah Carey gitu. Ya itu kan gak masuk akal gitu, ini anak TK gitu dibandingin sama Mariah Carey begitu kan. Ya mau sampai kapanpun anak itu akan tertuduh terus kalau dibegitukan. Jadi tuduhan hati, mungkinkah karena ekspektasinya? Tuduh terus, gagal, gak bener kamu, ini, itu dan sebagainya. Sampai saudara tuh hatinya gak ada rest. Padahal saudara sebetulnya itu ya oke, cuma Anda tuh biasa-biasa saja. Tapi dunia ini tidak bisa menerima orang biasa, tidak boleh. Harus luar biasa. Salamnya aja kan gitu kan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Gua kayaknya biasa-biasa aja hari ini. Cenderung bete karena kurang tidur semalam gitu. Jadi salamnya biasa-biasa saja. Ayo diulang salamnya kan begitu kan. Nggak boleh biasa-biasa aja, harus luar biasa begitu. Nah salamnya aja diajarin begitu, ternyata hidupnya nggak luar biasa, gimana dong? Tuduh hati. Saudara kapan kita istirahat kalau ekspektasi kita nggak kembali ke Alkitab? Ya. Saya baca satu buku, ada kalimat begini. Coba kita lihat dalam Alkitab, ada orang luar biasa, ada orang yang biasa, tapi akhirnya jadi luar biasa. Padahal dia biasa-biasa aja. Di satu zaman muncul Simpson, tapi tidak bisa semua orang jadi Simpson. Coba saudara berdoa minta jadi Simpson, kan belum tentu dikabulkan. Saya tuh sampai nangis pada waktu SMA saudara. Doa pengen minta kekuatan kayak Simpson, gak dikasih-kasih loh. Baru akhirnya saya tahu, oh ternyata tidak semua orang kayak Simpson. Ini unik satu-satunya doa, Tuhan besok pagi ya saya mau cabut pohon gitu ya. Kasih saya kekuatan demi kemuliaanmu. Oh pakai demi kemuliaanmu lagi doanya gitu kan. Saya pengen jadi kayak Simpson, pengen jadi kayak Simpson. Gak dikasih saudara. Kalau bangun pagi itu mau cabut pohon gak bisa-bisa gitu kan ya. Kenapa Tuhan gak kasih begini? Akhirnya saya baca satu buku.
mintalah kerendahan hati. Ini ya sudahlah gitu ya. Kalau memang nggak bisa cabut pohon, kayaknya ini dikasih ini gitu ya. Ini adalah sesuatu yang menjadi pekerjaan Roh Kudus bagi semua orang. Saya baca bukunya Billy Graham tentang Roh Kudus. Ya, mintalah kepada Tuhan, bukan ini, bukan itu. Mintalah seperti Kristus, hati yang memiliki humility. Ini penting gitu. Nah, jadi kita itu belum tentu jadi Simpson. Kenapa? Karena di zaman yang sama seperti Simpson muncul orang namanya Ruth. Ruth dan Boaz. Biasa aja kan mereka. Apa sih hebatnya Boaz? Ya baik gitu. Orang baik. Nolongin Ruth. Ruth apa sih keistimewaannya? Ya beriman, ya baik-baik. Dia tidak pernah ini saudara, membunuh 1000 orang dengan tangan kosong. Tidak pernah itu. Ada mengatakan dan si Ruth kemudian melompat, melempar penjaga itu gitu kan. Tidak ada kan kayak gitu. Biasa aja, ya seorang perempuan biasa kan gitu. Yang pergi ke ladang baik-baik, mencintai mertuanya kan begitu. Jadi tidak ada yang salah dengan menjadi yang biasa. Kalau Tuhan mau kita jadi luar biasa, ya itu adalah perkara Tuhan. Jadilah, lakukan apa yang Tuhan berikan pada kita. Dan satu buku yang menarik saya baca begini. Seringkali Tuhan membangkitkan orang-orang luar biasa. Supaya kemudian orang-orang di sekitarnya bisa hidup biasa menikmati anugerah Tuhan. Itu mungkin perlu direnungkan, saudara. Seringkali Tuhan membangkitkan raksasa melawan seluruh ajaran sesat dihantam oleh satu orang. Supaya kita bisa menikmati ajaran yang benar. Belajar seperti biasa. Ya kan? Lah kalau semua orang mau berantem siapa yang belajar, saudara? Iya kan? Jadi setiap orang punya panggilan beda-beda. Tidak ada yang salah dengan menjadi biasa. Terima kalau Tuhan mau jadikan kita luar biasa. Ya sudah, itu panggilan Tuhan gitu. Yang kedua, saudara, ada orang yang ada kena tuntutan hati karena memang kelemahan dan keterbatasan. Lemah, terbatas, tahu yang benar, pengen mengasihi, tapi kan kita terbatas, maka menuduh. Misalnya, saudara mengerti bahwa kita harus mengasihi, kita harus memberi, tapi waktu memberi kita juga uangnya juga terbatas. Lihat teman kita gitu ya sakit, operasi, butuh dana besar, kita kasih, tapi kita juga kurang gitu. Ya kita cuma bisa kasih dan kita mulai guilty gitu kan. Duh, gitu, kok aku cuma bisa ngasih kayak begini, temanku kesulitan, saudaraku kesulitan, tapi aku pengen nolong tapi gak bisa. Nah ini kan akhirnya kita bisa tertuduh ya. Nah ini kita harus hati-hati saudara. Ini kita bisa alami. Saya juga mengalami, saudara pasti mengalami juga dalam berbagai macam hal. Misalnya, Pak Ivan tolong ini gini-gini, saya pengen nolong saudara tapi gak mungkin gitu. Waduh kalau saya tolong gak mungkin, itu saya juga terbatas. Waktu saya terbatas, uang saya terbatas, kemampuan saya terbatas, semuanya serba terbatas. Kalau saya tolong gak mungkin, saya punya tanggung jawab. Dikasih tahu, Pak Ivan, guru-guru di Papua begitu sedikit. Kita perlu darurat guru-guru Papua. Saudara mau ngapain gitu? Saudara mau saya utus? Tidak ada yang mau, mau pergi sendiri. Terus yang di sini bagaimana? Tapi nggak pergi. Nah itu mereka bagaimana? Jadi pikirkan kan pekerjaan Tuhan. Mereka teriak minta guru-guru, berapa kebutuhannya? Nggak tahu sekian puluh ribu guru dibutuhkan di sana. Khususnya guru agama Kristen lagi. Mau pergi, ya saya nggak bisa kalau jurusnya Naruto itu film anime, Kagebun Shinojutsu, bisa belah gitu saudara ya. Nggak bisa gitu. Kita kan nggak bisa begitu. Nah maka keterbatasan, udah begitu di sini pun ya kepengen kerja ini, kepengen kerja itu gitu kan. Tapi nggak bisa, pengen nolongin orang, pengen lakukan sesuatu tapi nggak bisa. Nah di sini kan kita mesti sadar limit kita. Saya pengen kayak Tuhan kalau bisa omniscience tapi tidak bisa. Saya kepengen kayak Tuhan omnipotent tapi saya bukan omnipotent. Saya terbatas, saya nggak bisa jadi pendeta 7-Eleven. Ya kan? Ya 7 hari, 11 jam gitu kan ya. Nggak tentu kuat gitu. Ya, apalagi kalau menjadi pendeta 24 jam. Wah itu luar biasa saudara ya. Pintu rumah selalu terbuka 24 jam. Lah anakku kapan ketemu saya gitu kan. Ada keterbatasan kan gitu kan. Jadi kita mesti juga pikir gitu. Nah ketika kita terbatas, hati itu bisa menuduh. Nah ini juga bisa, tuduhan itu bisa benar, bisa enggak. Di sini kita harus hati-hati. Tidak semua tuduhan hati itu benar. Ya. Yang ketiga, karena sensitivitas. Memang orangnya sensitif, saudara, itu gampang tertuduh. Lagi makan aja lihat ada foto gitu ya.
Waduh, Afrika, nggak bisa makan, saudara. Tuhan, bagaimana mungkin saya makan kalau ada masih orang nggak lapar. Beli baju, lagi mau coba baju, kepikir ada orang nggak punya baju, nggak bisa beli baju. Udahlah lusuh nggak apa-apa, yang penting saya nggak bisa mikirin. Ada orang sensitif kayak begitu. Ya. Nah kalau cuek saja juga nggak benar kan, kita nggak tanggung jawab. Tapi terlalu sensitif juga nggak benar, saudara. Ya. Nah ini sensitivitas hati, ya itu bisa menuduh kita. Lalu karena dosa. Ada orang yang sudah mau melakukan firman Tuhan, tapi tetap berdosa. Maka hati itu menuduh, kamu datang sama Tuhan, kamu masih penuh dengan dosa. Itu ada tuduhan. Bukan hanya dia berbuat dosa, kalau dia menjadi korban kejahatan atau dosa orang lain, itu juga hati bisa menuduh. Kamu tuh kotor, kamu tuh tidak layak, karena kamu juga pernah mendapatkan kejahatan dari orang lain. Kamu itu orang yang malu. Nah itu juga bisa menjadi tuduhan dalam hati kita. Saudara, Yohanes tidak mengajarkan kita untuk cuek. Kalau hati menuduh kamu bodoh amat, tidak ada kalimat begitu, saudara. Jadi Yohanes tidak mengatakan abaikan tuduhan hatimu, jangan pedulikan semua yang dikatakan hatimu. Pokoknya kita maju terus. Tidak begitu, saudara. Yohanes tidak mengajarkan kita untuk cuek, tidak peduli pada tuduhan hati. Bagaimana kalau itu memang benar? Kita merasa bersalah, memang kita salah. Masa kita abaikan begitu saja? Ada yang itu terlalu sensitif, ada yang kesalahannya lembut, kita harus menggali kesalahannya. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan begitu saja. Yang diajarkan justru adalah kalau dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat 9, kalau ada dosa, kita akui di hadapan Tuhan, itu ciri anak Tuhan, saudara. Tidak menyangkal, tidak melawan, kita bawa di hadapan Tuhan, kita akui dosa kita bertobat di hadapan Tuhan. Dosa, kelemahan, rasa malu, sensitivitas hati, ekspektasi yang tidak realistis kita bawa di hadapan Tuhan. Menerima, kata Yohanes, bahwa Tuhan lebih besar dari hati kita. Tuhan, sekarang perasaanku bilang begini, aku salah, tapi aku tahu Tuhan Yesus sudah mati buat aku. Keselamatanku tidak tergantung kepada perasaanku. Jati diriku tidak tergantung perasaanku. Meski sekarang aku masih belum bisa lepas, tapi aku percaya bahwa Engkau lebih besar dari hatiku. Bawa di hadapan Tuhan. Dan justru obat dari kekacauan hatinya adalah datang kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih besar dari hatinya. Saudara, jadi waktu menemukan hal yang salah, confession itu hal yang benar. Confession. Waktu misalnya saudara, kita melakukan confession, kita mendapat istirahat jiwa kita. Saudara kalau salah, ngaku pada orang yang benar. Yang saudara bisa aman, yang mengerti saudara, yang bisa menerima saudara. Saudara kan lega kan? Confession itu. Tapi sama Tuhan bukan cuma lega, diampuni, dibersihkan. Maka kepada siapa lagi saudara bisa mendapatkan pengampunan kalau tidak ada dengan confession di hadapan Tuhan. Itu jalan keluarnya. Misalnya saudara ya, ada orang yang merasa dirinya begitu kotor. Lalu kemudian mau mengakui di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati minta ampun pada Tuhan, minta belas kasihan. Lalu kemudian percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia. Lalu kemudian fokus lagi untuk bertobat, untuk melawan dosa-dosa. Nah itu adalah tindakan yang benar. Itu adalah tindakan yang baik. Tuduhan hati, bawa kepada Tuhan, minta pengampunan, lalu kemudian minta Tuhan menetapkan langkah kita untuk melawan dosa lagi. Nah tapi di sini kita harus hati-hati, saudara. Kita harus hati-hati. Kenapa? Karena setelah kita melakukan confession, saya kotor, sadar kan? Saya dosa. Itu confession. Saya melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Confession itu baik. Tadi kita membawakan confession, habis itu repentance. Menerima forgiveness, kemudian diperbaharui oleh Tuhan. Ya, mendapat istirahat dalam jiwa. Tapi kalau kita sudah mulai masuk confession, iblis itu tidak tinggal diam, saudara. Biasanya dia akan tarik menuju condemnation. Nah ini tuduhan hati. Ya, setelah diakui, dijorokin lagi. Jadi dari confession, hati-hati. Confession itu menuju repentance. Jangan sampai confession menuju kepada yang namanya condemnation, penghakiman justru. Misalnya ya saudara ya, saya ambil contoh. Ada orang datang pada saudara mengatakan, saya ini kotor, saya ini najis, saya ini sampah, saya manusia tidak berguna misalnya.
Ya, nah kita kan perlu evaluasi ya, ini kalimat ini maksudnya apa? Kesadaran akan diri itu kotor atau hanya cari perhatian? Misalnya, saya ibu yang gagal, saya suami yang memalukan, saya kotor, saya najis. Oke, Bapak, Ibu, Saudaraku, Anda bisa sampai pada pengertian seperti itu, kesadaran akan dosa seperti itu adalah anugerah. Misalnya dia mengatakan, apa? Kamu bilang anugerah, berarti kamu setuju saya kotor? Loh, yang ngomong siapa? Gitu ya, saya kira kamu akan punya belas kasihan, kamu pun menganggap aku najis ya? Lah yang ngomong siapa gitu kan? Nah ini berarti cuma cari perhatian. Berarti dia mengharapkan kita ngomongnya apa? Saya kotor, saya najis. Enggak, kamu enggak sekotor itu. Kamu lumayan lah, enggak kotor-kotor amat. Misalnya begitu ya. Tapi kan kita enggak boleh, kita tidak boleh mengecilkan dosa kan saudara. Biasa orang kalau mau mengecilkan dosa, dia perbesar supaya orang tuh iba sama dia. Ada orang yang begitu, kita harus hati-hati. Ya. Misalnya ada ibu basa-basi, saya tuh sering loh kadang-kadang begitu, tapi dalam hati aja. Ada ibu ngomong gini, silakan diincipin, maaf ya baru belajar kurang enak, saya dalam hati aja. Enggak enak sodorin saya gitu. Saya enggak berani ngomong sih, cari perkara namanya gitu kan ya. Beli kayak murah kan ada tapi enak. Percobaan kasih saya, mungkin kalau ngeracunin saya gimana gitu ya. Udah tahu enggak enak disodorin lagi gitu kan ya. Nah, tapi sebetulnya biasanya waktu dimakan ternyata enak gitu. Ya, jadi apa yang sebetulnya diharapkan ibu ini? Nah silakan, enggak enak. Waduh, kalau kayak gini enggak enak ya, maka kue bikinan saya itu sampah gitu kan ya. Jadi dia tuh kepengen dihargai begitu. Apa enggak enak-enak kayak begini dia bilang enggak enak gitu kan ya. Jadi ternyata itu ya itu ada orang tipe kayak begitu. Nah, saudara-saudara kan jadi ada orang yang ngomong saya kotor, saya najis itu sebetulnya bukan pengakuan ya, tapi itu memang adalah bentuk misalnya dia mencari simpati. Tapi ada yang benar-benar loh saudara, dia merasa kotor, merasa jijik. Gitu. Ya. Oh kamu kotor ya, kamu merasa kamu jijik ya. Perasaan itu bisa merasakan dosa di hadapan Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah ini sudah confession ya. Terus kan kita nanya, setelah kamu merasa seperti ini, gagal, kotor, apa yang kamu lakukan? Nah ini kan setelah confession kan harusnya repentance kan. Kan tinggal, ya aku mau datang sama Tuhan, minta Yesus menghapus dosaku, aku mau bertumbuh, kan begitu kan ya. Tapi dia nggak ngomong, aku kotor, memang kotor, mati aja aku. Nah ini, condemnation. Sudah confession, akhirnya masuknya ke condemnation. Aku ini udah nggak benar apa-apa, sudah masuk berarti kesadaran akan dosa, menuntun pada pertobatan. Nah hati menuduh, iblis masuk di sini. Nah kamu memang kotor, nggak layak kamu hidup. Buang aja aku ini, nggak pantas, bukan Kristen lu. Nah ini dari confession menuju condemnation. Hati-hati di sini saudara. Kalau diturutin, dia mulai bisa benci diri. Dari dia tuduhan hati, entah apapun alasannya, lalu mulai merasa diri kotor, lalu mulai benci pada dirinya. Entah benci tubuhnya, ketidakmampuannya, apapun dalam aspek itu, dia mulai dibenci. Jadi alih-alih dia membuka diri, meminta belas kasihan Tuhan kau lebih besar dari hatiku, dia malah tertutup. Dia tertutup dan dia mau menggantikan Tuhan. Kalau aku ini jahat, aku ini apa, aku layak dihukum. Siapa yang menghukum? Aku akan menghukum diriku sendiri. Nah jadi dia sudah merasa sampai tahap, dia sudah tertuduh, dia merasa kotor, lalu kemudian dia benci, dia mau hukum. Dia marah dan dia mau hukum. Siapa yang hukum? Diri. Siapa yang mau dihukum? Diri. Caranya apa? Kadang-kadang sampai bisa self-harm, self-injury. Menyakiti diri. Mulai ya, potong-potong, ada yang bentur-bentur, ya pukul apa sampai tangannya berdarah karena pukul kaca, self-harm saudara. Ya, atau pukul-pukulin kemana, ya self-harm, mulai menyakiti diri. Ya. Aku salah, aku layak menerimanya. Nah saudara hati-hati ya, di belakang semuanya itu ada teriakan. Ya. Ketika kita melihat, orang itu sudah sampai menghukum diri. Kita mesti tangkap apa yang dia mau komunikasikan. Ada yang namanya non-verbal communication. Di belakang itu ada teriakan, misalnya, help, tolong, aku sudah gak bisa mengatasi emosiku.
Aku udah gak bisa mengatasi perasaan bersalahku. Tolong saya, tolong. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Self-harm seringkali menjadi usaha menghentikan perasaan, tuduhan hati yang makin tidak bisa dihentikan. Tentu saja ya saudara, self-harm itu penyebabnya macam-macam. Ya, tidak hanya tuduhan hati. Self-injury itu penyebabnya macam-macam. Bisa saja karena misalnya menarik perhatian itu juga bisa. Ya kan, misalnya ketika orang itu anak nggak diperhatikan orang tuanya atau apa sendirian, lalu kemudian dia self-harm, langsung teman-temannya peduli sama dia kan. Jangan ya, peduli, gerejanya semua datang, lalu orang tuanya nggak jadi pergi-pergi lagi. Wah, dia nikmatin, wah it works. Ya, cuman pruk muncul gitu. Nah akhirnya menjadi pola gitu. Ya, nah di sini ada orang yang menarik perhatian. Nah memang jalan keluarnya pertama diberi perhatian dulu, setelah itu harus hatinya dikembalikan kepada Tuhan. Tetapi ada yang bukan begitu, saudara. Ada yang, karena kan orang ini kan panik ya. Dia panik, dia nggak bisa atasin masalahnya sendiri, terus kemudian dia melakukan self-harm, dia menghukum dirinya sendiri. Ketika dia menghukum dirinya sendiri, kan dia panik. Tapi ketika dia menghukum dirinya sendiri, dia membuat semua orang jadi panik. Kalau orang tua ngelihat anaknya self-harm, self-injury, siapa yang nggak panik? Kalau kita punya teman-teman kita melakukan melukai diri sendiri, siapa yang nggak panik? Kita semua panik. Merasa guilty, kita merasa pengen melakukan sesuatu. Nah, di sini kadang-kadang ada orang yang melakukan self-harm karena dia mau menghukum orang lain. Menghukum pacarnya. Oke, putusin aku, coba putusin aku. Putusin aja aku. Besok aku babak belur. Loh gitu ya. Ayo, berani putusin, saya babak belur loh. Jadi dia melakukan itu untuk menghukum. Ya, untuk mengontrol dan sebagainya. Lalu saya pernah tanganin satu anak yang dia melakukan self-harm karena dia seneng lihat papa mamanya tuh ketakutan dan nangis. Ya, aku kan masih usia begini, aku nggak punya kekuatan untuk ngalahin orang tuaku. Tapi dengan cara begini mereka nangis tiap hari. Waduh gitu saya bilang. Kamu tahu nggak? Kamu bukan hanya merusak dirimu, keluargamu, kamu merusak semua termasuk hari depanmu. Dan obatnya itu satu. Menerima pengampunan dari Tuhan dan pengampunan Tuhan masuk dalam seluruh keluargamu. Keluargamu akan direstorasi. Benci atau cinta. Wah sudah berat sekali, dia pegang itu karena dia merasa menjadi kontrol. Dia tadinya menjadi orang yang terabaikan, sekarang mengontrol seluruh keluarga. Dia bisa sakiti siapapun dengan cara apa? Dia menyakiti dirinya sendiri. Dia bilang, Pak setelah saya melakukan ini, tidak ada satu guru pun tagih saya PR. Iya kan? Gimana mau tagih PR gitu? Wah, akhirnya sudahlah gak usah bikin PR. Dia kontrol seluruh dunia. Jadi ada orang yang seperti itu. Nah tapi ada saudara, ada juga orang yang memang melakukan itu karena tertuduh. Malu apa yang pernah dia lakukan atau yang orang lain lakukan kepada dia gitu. Dan karena itu dia ingin dirinya itu dihukum. Saya itu tertuduh, saya ini jahat, hukum saya. Lalu kemudian setelah dia dihukum, dia rasa dirinya itu menjadi relief. Untuk sementara itu merasa tenang. Saudara, saya pernah 3 kali didatengin orang minta saya gampar. Nah ini saya itu pendeta kok jadi algojo gitu kan ya. Saya bilang, yang benar Pak saya itu tolong pukul saya. Benar-benar minta suruh dipukul loh. Datang ke kantor minta saya pukul gitu. Waduh ini kalau misalnya tiba-tiba ada orang tok permisi Pak Ivan saya lagi begini begitu kan ya. oh gitu kan ya. Kok ini pendeta kayak begitu betul-betul exactly minta dipukul. Nangis di depan saya. Ada satu yang sampai sujud. Nangis minta dipukul. Saya cuma diem aja bilang kenapa? Oh saya mulai tahu ini self-harm gitu. Terus saya suruh dia duduk. Suruh tenang dulu kalau enggak saya enggak mau bicara. Terus saya tanya sama dia. Kenapa yang pukul harus saya? Kamu kan punya tetangga gitu. Karena Bapak pendeta. Saya tanya sama dia, kamu merasa dihukum Tuhan kan kalau saya pukul? Iya. Kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib gak menghukum kamu. Kamu gimana? Wah Tuhan harus hukum saya. Oke, kamu mau jadi Tuhan atau Tuhan Yesus yang jadi Tuhan? Kalau saya tidak mau hukum kamu, kamu bagaimana? Oh dia marah gitu. Jadi siapa Tuhannya sekarang? Ya, siapa yang jadi Tuhan atas hidupmu? Dirimu atau Tuhan Yesus? Jadi dia merasa dirinya harus dihukum, baru itu dia ada merasa kelegaan.
Ya, ada yang seperti itu. Saudara, 3 kali loh sampai saya begitu. Pak, saya udah sampai bentur-benturin kepala saya ke tembok apa segala macam, tolong pukul saya. Gitu. Saudara sekalian, tapi itu bukan jalan keluar yang baik. Meskipun, kenapa kok ada orang melakukan itu? It works. Sementara bisa rilis. Perasaan-perasaan ketegangan itu, kekacauan itu sementara tuh bisa diatasi. Tapi itu mencelakakan. Mencelakakan diri, mencelakakan orang lain. Maka tuduhan hati ini harus diatasi. Dan di sini justru dalam kitab Yohanes dia mengatakan kuncinya adalah membuka diri pada Tuhan, bukan menutup. Makin tutup makin celaka. Tuduhan itu kita harus ingat bahwa Tuhan lebih besar dari hati. Membiarkan Tuhan masuk dan melakukan sesuatu yang sangat sulit. Membiarkan orang lain yang bisa dipercaya itu masuk dalam hidupnya dia. Itu hal yang tidak gampang. Membiarkan Tuhan masuk, Tuhan lebih besar dari kita. Ia hakim yang lebih agung. Maka jalan keluar dari tuduhan conscience adalah omniscience of God. Dia lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari hati kita. Maka bersama dengan Tuhan kita menilai tuduhan-tuduhan kita dengan hikmat Tuhan. Dan kalau perlu kita membawa segala perasaan kita yang tidak karu-karuan itu. Seperti seorang pemazmur ke hadapan Tuhan. Kita bisa membaca mazmur dan menemukan. Pemazmur itu juga doanya saudara. Merasa dirinya demikian kotor dan najis loh. Dan dia tidak diam-diam saja. Dia membawa itu ke hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ingatlah akan aku. Sudah lihat ya. Selidiklah akan hatiku. Mereka itu berteriak dari kesusahan mereka. Kepiluan dan perasaan mereka yang teraduk-aduk kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau ada dosa, kita minta pengampunan dan penyertaan dari Tuhan. Tidak bisa menjadi hakim sendiri. Di dalam perjanjian lama, saya mengingatkan kepada saudara-saudara yang sedang bergumul atas tuduhan hati dan bahkan sampai melakukan self-harm. Dalam PL itu orang potong hewan. Potong hewan, mengalirkan darah. Diberikan persembahan bagi Tuhan untuk menghapus kesalahan, bukan? Tapi bukankah kita sudah tahu berapapun hewan yang dipotong, berapapun darah yang tercurah, itu tidak bisa menghapus kesalahan. Karena semuanya itu hanya menunjuk kepada darah yang bisa satu-satunya menghapuskan dosa kesalahannya, itu darah Tuhan Yesus. Mau berapapun bilur dalam tubuhmu, itu tidak akan menyembunyikan dosamu, tidak akan menghapus kesalahanmu, tidak akan menghapus malumu. Berapa banyak pun lukamu tidak bisa menyembuhkan hatimu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Jalan keluar dari kesalahan itu bukan melukai diri. Tapi justru menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terluka di atas kayu salib. Maka jalan keluar bukan lari menjauhi Tuhan. Tapi justru lari kepada Tuhan. Mendekati Tuhan. Dengan menyakiti diri mungkin kita bisa menganggap saya sudah menghukum diri. Saya akhirnya layak sekarang menghadap Tuhan. Kita menganggap diri kita tertuduh, kita tidak layak. Lalu saya hukum diri saya. Setelah saya hukum, saya layak di hadapan Tuhan. Saya pernah konseling satu orang bilang, saya tuh harus dihukum karena saya gak layak di hadapan Tuhan. Saya tanya itu, terus kalau udah saya hukum, saya udah kamplok gitu, kamu jadi layak di hadapan Tuhan. Kamu berapa menghina Tuhan tuh? Jalan keluarnya bukan itu. Dia mulai pikir benar juga ya gitu kan. Iya dong. Kalau misalnya kamu rasa bahwa diri kamu itu sekarang perlu dipukul supaya layak di hadapan Tuhan. Kelayakan dirimu itu karena apa? Karena pukulan saya. Lu yang tentuin. Dipukul Pak Ivan, saya layak di hadapan Tuhan. Enak aja. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lu menghina darah Kristus lo. Menghina pengorbanan Kristus. Dosanya tuh di situ gitu. Waduh, saudara, kadang-kadang menunjukkan orang saudara. Bahwa selama ini jalan keluar yang diambil itu bukan jalan keluar yang benar. Tuhan lebih besar dari itu. Kita harus belajar. Kita harus belajar menyerahkan kontrol hidup kepada Tuhan. Dan menerima kesembuhan dari Dia. Berbagai hukuman itu tidak akan mempermak kita. Tapi saat kita menghampiri Tuhan, Tuhan akan memperbaiki kita. Kadang-kadang kita mengatakan, Tuhan di mana engkau? Tuhan Yesus sedang mengetok pintu hatimu. Dia mau masuk tapi engkau gak mau dengar. Dan bilang, Tuhan jauh, Tuhan tidak peduli sama saya sendirian di sini. Tuhan hati menuduh saya, biar saya akhirnya hancur dada hari depan. Tuhan Yesus mengetok. Tuhan Yesus mengetok pintu hatimu sekarang. Buka pintu untuk Dia masuk.
dan menata hidupmu. Dimulai dari membuka, bukan dengan menutup. Allah lebih besar dari hati kita. Saudara sekalian, biar datang menghadap Dia, berdoa, menangis, menerima penerimaan dari Tuhan, bersandar pada kasih karunia dan mendapat ketenangan jiwa. Lalu ayat 21 dan 22. Kalau saudara kita bisa mengatasi itu, kalau hati kita sudah tenang, sudah teduh. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, kata Yohanes, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Maka kita jadi dekat sama Tuhan. Waktu kita mendekat sama Tuhan, Tuhan cinta saya anak Tuhan, saya menghadap Dia. Tapi kalau hati kita menuduh mau datang sama Tuhan, siapa lu? Paling datang cari pacar, paling datang cari peluang bisnis, paling cari kerjaan. Kita dituduh saudara oleh hati kita. Dan ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan padanya. Hidup doa kita jadi berjalan. Kita berdoa meminta kepada Tuhan. Kenapa kita berani berdoa? Karena kita percaya bahwa Dia mendengar doa kita. Kalau kita tidak percaya Dia mendengar doa, ya kita nggak akan berdoa. Saya anak dan Tuhan mendengar seru saya akan berdoa. Hidup saya akan pulih. Saudara sekalian, biarlah melalui khotbah pada hari ini kita belajar untuk betul-betul boleh mendapatkan kepastian di hadapan Tuhan. Dan dengan kepastian itu kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Kita masuk dalam kekayaan, kelimpahan dari hidup doa. Dan jangan biarkan hati kita menuduh kita. Jikalau kita perhatikan, wah ini tuduhan hati tidak benar. Saya harus bertobat, ekspektasi saya salah. Saya misalnya tidak benar karena saya terlalu sensitif. Kita harus bertobat, Tuhan saya terlalu sensitif, ekspektasi saya salah. Mulai confession lalu repentance. Atau saudara memang melakukan dosa. Saudara merasa diri kotor atau saudara korban kejahatan yang lain. Saudara datang pada Tuhan. Bawalah rasa malu semuanya itu dalam confession dan repentance ke hadapan Tuhan. Dan percaya bahwa meskipun hati menuduh, ketika kita sudah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan lebih besar dari hati kita. Dia menerima kita, menguatkan kita, menyayangi kita, memampukan kita kembali untuk melanjutkan perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada waktu kami dituduh oleh hati kami, biarlah Tuhan boleh hadir menjadi yang membela kami, yang memberikan hikmat untuk kami memilah, membedakan, sehingga kami boleh bersikap yang terbaik. Engkau lebih besar dari hati kami, dan Engkau yang mengetahui segala sesuatu. Tolong kami belajar mendasarkan penilaian kami kepada hikmat Tuhan yang jauh lebih besar dari hati kami. Tolong kami beriman kepada firman, belajar percaya firman, meskipun seringkali kenyataan-kenyataan yang kami lihat, yang terlihat tampaknya tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Tolong kami beriman bahwa pada saatnya nanti, apa yang kami imani itu akan menampakkan kebenarannya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun kami hidup di dalam kepastian, hidup makin dekat dengan Tuhan, hidup makin indah doa-doa kami, dan hidup makin taat di dalam menjalankan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.